kita akan belajar malam ini dari satu tema yang dinamakan Ampelos de Alpin. Ampelos de Alpin itu artinya the true vine. The true wine. Atau akulah pokok anggur. Kalau keren betul. Jadi ini Yunani ya, Ampelos de Alpin. Di bahasa Inggrisnya the true wine dan bahasa the true wine. Ini pembacaan ini diambil di Injil Yohanes. Itu pembahasan tentang pokok anggur yang benar itu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu dijelaskan banyak tentang Yesus mengandaikan dirinya sebagai pokok anggur. Nah, cuman yang akan kita coba pelajari pada hari ini di ayat 1-nya saja. Jadi tidak sampai ke seluruh ayat di ayat 1 sampai 8, cuman kita akan mencoba mengupas ini di ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Sebenarnya ada kelanjutannya lagi. Dan Bapakulah pengusahanya. Cuman tidak fokus ke situ. Kita akan mencoba belajar di bagian awal dari ayat itu saja. Akulah pokok anggur yang benar. Nah, pertama-tama mungkin sedikit informasi, sedikit pengetahuan bahwa bagian Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu merupakan suatu alegori. Jadi bukan perumpamaan. Nah, kalau misalkan itu memang alegori dan perumpamaan itu mempunyai persamaan, yaitu sama-sama ada cerita dan ada arti. Nah, tetapi alegori dan perumpamaan juga mempunyai perbedaan, yaitu kalau dalam alegori itu cerita dan arti itu dicampur aduk, tetapi kalau dalam perumpamaan cerita dan arti itu dipisahkan. Misalkan yang dipisahkan itu misalkan dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9, ayat 18 sampai 23, dan Matius 13 ayat 24 sampai 30, dan ayat 36 sampai 43. Nah, untuk lebih jelas mengenai pengertian alegori dan perumpamaan itu saya coba mengutip salah satu kalimat dari Pak Budi Asali. Itu dia mengatakan bahwa seandainya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini diceritakan dalam bentuk perumpamaan, ini kita akan mencoba melihat perbedaan antara perumpamaan dan alegori. Maka Yesus akan bercerita tentang ceritanya, yaitu pokok anggur, pengusaha kebun anggur, ranting-ranting anggur, daun-daun anggur yang perlu dibersihkan, buah anggur dan sebagainya sampai selesai. Lalu barulah ia akan berbicara tentang arti. Tetapi karena Yesus menceritakan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini sebagai suatu alegori, maka bukan hal itu yang kita jumpai. Sebaliknya, ia berpindah-pindah dari cerita ke arti, lalu ke cerita, lalu ke arti lagi, dan seterusnya. Jadi ada cerita arti begitu. Jadi jelas kedua hal yang diperbandingkan itu tidak dipisahkan tetapi dicampur adukan. Nah, ini yang diistilahkan dengan istilah teologisnya adalah alegori. Nah, itu sedikit pengetahuan yang potong bisa pelajari. Jadi tidak semua itu disebut perumpamaan. Ada istilah lain untuk melihat bagaimana
suatu ayat itu di suatu ayat itu ditulis, itu bisa diartikan itu sebagai alegori dan sebagai perumpamaan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk masuk di poin pertama, itu pertanyaannya, kenapa Yesus menggunakan pokok anggur sebagai alegori? Ya, jadi saya pikir bahwa kita pada umumnya hampir semua sudah tahu bahwa pohon anggur dan anggur adalah sesuatu yang familiar bagi bangsa Israel saat itu. Kemarin sempat coba-coba untuk searching itu, ada kutipan dari Maksi Dunam itu dalam bukunya Akula, studi mengenai 7 pernyataan Yesus. Dia mengatakan bahwa para murid Yesus pasti mampu mengenali lambang pokok anggur dan ranting-rantingnya, memangkas, berbuah, itu terus kegiatan untuk membakar ranting-ranting yang mati. Mereka mampu mengenalinya karena Palestina saat itu merupakan negara penghasil anggur, dan buah anggur merupakan buah yang sangat umum di daerah itu. Nah, itu kutipan dari Maksi. Nah, terus juga dalam penggunaannya pun itu anggur digunakan dalam berbagai hal. Nah, itu seperti dalam Lukas 10 ayat 34, itu anggur digunakan sebagai obat, ya. Nah, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Jadi anggur juga dipakai sebagai obat. Nah, dalam kutipan lain dalam bukunya Maksi Dunam itu dia juga mengatakan bahwa di atas pintu bait Allah itu ada ukiran yang berbentuk pokok anggur yang dilapisi emas. Jadi di bait Allah itu ada di atas pintu itu ada ukiran berbentuk pokok anggur. Juga untuk menjelaskan, untuk mengetahui bagaimana identiknya pokok anggur dan segala sesuatu yang berhubungan dengan anggur bagi orang Israel, itu di pesta, misalkan di pesta di Kana, itu di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, itu juga menunjukkan bahwa betapa krusialnya anggur bagi suatu pesta. Bahkan bahkan itu terjadi di dalam tradisi pernikahan Yahudi. Jadi kalau misalkan di tradisi pernikahan Yahudi itu sampai sekarang juga masih dilaksanakan oleh beberapa komunitas tertentu. Jadi ketika seorang laki-laki ingin mengikat seorang perempuan secara legal ke dalam perkawinan, itu pemuda ini membawa segelas anggur kepada gadisnya dengan mengatakan, anggur ini melambangkan darahku, hidupku. Jika kau meminum anggur ini, kau menjadi milikku, menjadi istriku. Jika si perempuan ini meminum anggur tersebut, maka perkawinan telah sah. Si gadis dan si pemuda mengikrarkan bahwa aku bersedia mati untukmu. Itu dalam tradisi pernikahan Yahudi. Nah, selanjutnya setelah terjadinya pernikahan itu pengantin perempuan itu tidak langsung pindah ke rumah laki-laki. Nah, mereka berpisah untuk sementara, berpisah dulu. Laki-laki akan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dia akan mempersiapkan, akan membangun rumah bagi mereka berdua nantinya. Nah, itu bisa lama, bisa di antara rentang waktu 1 sampai dengan 3 tahun dia akan mempersiapkan rumah bagi istrinya. Nah, ketika sudah selesai dia sudah membangun rumah bagi istrinya, rombongan akan menjemput mempelai perempuan. Nah, ketika mempelai perempuan datang itu ada prosesi minum anggur. Ada prosesi minum anggur di situ. Nah, ini juga makanya untuk
Yesus sendiri menggunakan tradisi ini ketika dia di dalam Matius 26 ayat 29 itu dia mengatakan, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi ini firman ini, ayat ini Yesus mengangkat menyinggung tradisi Yahudi dalam urusan pernikahan itu, karena ketika Tuhan Yesus mati dia mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku menyiapkan tempat bagimu. Nah ini berangkat dari tradisi Yahudi dalam pernikahan seperti itu. Nah sekarang kita akan berlanjut lagi pada poin berikutnya, itu apa itu pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 ini bahasa Yunaninya. Itu untuk bacanya itu ego eime hi ampelos. Itu menggunakan kata ampelos. Nah, ampelos itu pokok anggur atau batang. Nah, batang. Jadi pokok anggur itu batang dari pohon anggur itu. Nah, keistimewaan dari pokok anggur itu adalah bagian pohon atau batang yang dapat hidup terus. Jadi misalkan ini pohon, ini batang ya, batang segini, dia dapat hidup terus. Ini dipotong, dia tetap hidup. Bahkan kelihatan, walaupun kelihatan sudah tampak, kelihatan sudah mati, tetapi masih hidup. Dipotong, tetap hidup. Jadi ketika petani ingin untuk menanam pohon anggur, tinggal di bawah ini saja, ditanam, bisa hidup kembali. Nah, ini contohnya. Jadi ini batang pokok ini. Jadi ini dipotong di sini, dia tetap hidup. Itu sedikit gambaran tentang apa itu pokok anggur. Pertanyaan selanjutnya, fungsi pokok anggur itu apa dalam suatu kesatuan pohon anggur? Fungsi pokok anggur itu, sebuah pokok anggur akan menghasilkan sari buah yang baik dan mengirimkan sari makanan ke setiap ranting-rantingnya, baik yang besar maupun yang kecil. Semua makanan dari setiap ranting dan carang itu berasal dari batang utama atau pokok anggur tersebut. Nah, itu pengertian dan fungsi dari yang namanya pokok anggur. Nah, tidak secara kebetulan juga Yesus mengambil perumpamaan ini, atau Yesus memberikan pengandaian dirinya sebagai pokok anggur. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Di poin yang ketiga itu, bangsa Israel itu digambarkan sebagai pokok anggur dalam Perjanjian Lama. Nah, itu kita bisa lihat di beberapa ayat yang nantinya akan saya tampilkan. Jadi pengungkapan Yesus sebagai pokok anggur itu sebenarnya mengangkat kembali gagasan tentang pokok anggur dalam kaitan dengan Israel masa lampau. Nah, di dalam beberapa ayat yang di Alkitab itu, selain disebut pokok anggur, ada disebut juga pohon anggur dan juga disebut sebagai kebun anggur. Nah, Yeremia 2 ayat 1, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, dan seterusnya. Terus juga di Mazmur 80 ayat 9, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Nah, jadi Yesus, Allah mengistilahkan Israel itu sebagai pohon anggur. Terus juga di Yesaya 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi pokok anggur ini, atau pohon anggur atau kebun anggur itu di dalam Perjanjian Lama itu identik dengan bangsa Israel. Nah, pertanyaan sekarang itu adalah,
bagaimana keadaan Israel sebagai pokok pohon atau kebun anggur. Seperti apa kondisinya? Bagaimana mereka menjalankan peran mereka sebagai kebun anggurnya Allah, pohon anggurnya Allah, pokok anggurnya Allah. Nah, kita akan coba melihat beberapa ayat. Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan dan seterusnya. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Itu kata Yeremia. Juga di dalam Yesaya 5 ayat 4, buah anggur yang asam. Jadi Israel menghasilkan pokok anggur, dan sebagai pokok anggur, sebagai pohon anggur, Israel menghasilkan buah anggur yang asam. Nah, terus juga di dalam Hosea 10 ayat 1, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Ini kaitannya dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Juga terdapat dalam Yesaya 5 ayat 7, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kezaliman, dinantikannya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi memang gagasan atau gambaran tentang pokok anggur, pohon anggur dan kebun anggur di dalam Perjanjian Lama itu selalu merujuk atau selalu identik dengan kemerosotan bangsa Israel. Kalau kita melihat lebih jauh ke dalam Alkitab, maka ketika ada suatu di dalam bagian Alkitab menceritakan tentang Israel sebagai pokok anggur, kebun anggur dan istilah lainnya, itu selalu diikuti di belakangnya itu dengan kemerosotan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nasib Israel sebagai pokok anggur setelah keberadaan mereka sebagai pokok anggur seperti itu? Nasibnya bagaimana? Yeskiel 15 ayat 6 sampai dengan 8. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah dan seterusnya, aku sendiri akan menentang mereka, tetapi api akan memakan mereka, dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi. Nah, itu dari Yeskiel. Juga di dalam Mazmur 80 ayat 14 sampai 16, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu, mereka telah membakarnya dengan api dan menebang. Jadi kalau Mazmur 80 ayat 14 sampai 16 ini adalah sebuah doa pemazmur karena Tuhan mengizinkan Israel dihancurkan seperti itu. Jadi memang juga kalau kita melihat di catatan sejarah, pada akhirnya juga itu sejarah mencatat bahwa Yerusalem dihancurkan, dibakar, diratakan dengan tanah. Nah, itu banyak sekali, dan saya kan juga kita sudah pernah tahu tentang hal itu. Sekarang kita akan lanjut ke poin keempat. Sekarang Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, yang benar ini dia di sini menggunakan bahasa Yunani, kata Yunani aletheia. Ya, itu yang artinya benar, sejati atau asli. Nah, itu lebih jelasnya ada suatu kutipan dari William Barclay. Itu mengatakan Yesus menyebut dirinya sendiri pokok anggur yang benar. Maksud dari kata alethinos, benar, sejati, asli adalah ini. Seperti yang sudah saya sempat bilang tadi, merupakan fakta yang aneh atau menyeramkan bahwa simbol pohon anggur tidak pernah digunakan dalam Perjanjian Lama terpisah dari gagasan kemerosotan moral atau rohani. Jadi setiap Alkitab menceritakan tentang anggur, pokok anggur, pohon anggur, itu di belakangnya selalu mengikuti itu Israel, kemerosotan rohani. Nah, tujuan penggambaran Yesaya adalah bahwa kebun anggur itu telah menjadi liar
Yeremia mengeluh karena bangsa itu telah menjadi pohon anggur yang merosot dan menjadi liar. Seakan-akan Yesus berkata, kamu mengira bahwa karena kamu termasuk bangsa Israel, maka kamu adalah ranting dari pokok anggur yang benar dari Allah. Tetapi bangsa itu adalah pokok anggur yang merosot atau membusuk, seperti yang dilihat oleh semua nabimu. Akulah pokok anggur yang benar. Fakta bahwa kamu adalah orang Yahudi tidak akan menyelamatkanmu. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanmu adalah dengan mempunyai persekutuan yang intim dengan aku. Karena akulah pokok anggur Allah, dan kamu harus menjadi ranting-ranting yang berhubungan denganku. Yesus sedang mengajarkan bahwa bukan darah Yahudi, tetapi iman kepadanya merupakan jalan keselamatan Allah. Tidak ada persyaratan lahiriah bisa membuat manusia benar di hadapan Allah. Hanya persahabatan dengan Yesus Kristus bisa melakukan hal itu. Nah, itu kata William Barclay tentang definisi pengertian dari alethi yang benar, yang sejati, yang asli. Karena penerapannya bagaimana? Nah, menarik bahwa potong melihat kembali tampilan dari pokok anggur. Ya, itu sebuah batang yang ketika dia mau ditanam, ini kita coba kembali lagi ke depan. Ketika dia mau ditanam, itu dia dipotong, dia menjadi sebuah batang yang kelihatan mati. Nah, menarik sekali bahwa Yesus mengandaikan dirinya sebagai pokok anggur, sesuatu yang mungkin kalau misalkan kita tidak tahu bahwa itu adalah pokok anggur, kita menganggap bahwa itu kayu kering biasa yang sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, itu menarik juga bahwa Yesaya 53 ayat 2 itu mengatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan samarnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang ada hubungannya dengan bisa dihubungkan dengan Yesus dalam hubungannya dengan pokok bentuk atau wujud dari pokok anggur itu? Kita akan lihat nanti sebentar di dalam setelah sesi pembahasannya. Nah, terus juga selanjutnya untuk menanam untuk membuka menanam suatu pohon anggur baru, itu petani itu ambil pokok anggur yang sudah kelihatan mati itu untuk tanam di tempat yang baru. Nah, begitupun penerapannya, jikalau kita menanam pokok anggur yang kelihatan mati itu, atau Kristus yang mati di kayu salib itu di hati kita, kita tanamnya di hati kita, sama seperti pokok anggur yang menghasilkan sari buah yang baik dan mengirimkan sari makanan ke setiap ranting-rantingnya, demikian juga jika kita hidup dalam Kristus yang adalah pokok anggur yang benar itu, dan Kristus hidup di dalam kita, niscaya kita akan menghasilkan buah yang baik. Itu di ayat selanjutnya, Yohanes 5 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah.